Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang dilarang ya saat mengantar jenazah ya. Yaitu kaum wanita dilarang ikut serta mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman. Jadi tidak boleh ya. Wanita dilarang untuk mengantar jenazah. Tapi kalau mau ziarah nanti, kalau sudah selesai mungkin ya, sudah 3 hari atau 1 minggu atau berapa dia kepingin ziarah ke pemakaman, boleh ya, begitu. Pokoknya kalau wanita jangan terlalu sering ya. Kalau laki-laki ya tidak apa-apa ya. Wanita dilarang ikut serta mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman. Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, kami dilarang mengantarkan jenazah dan kami pun memang tidak menginginkannya sedikit pun. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i ya. Ini sebagaimana dinyatakan oleh jumhur ya, para imam ya. Sesungguhnya ya, jadi para wanita itu dilarang untuk mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman ya. Begitu pula dilarang mengeraskan suara ketika prosesi pemakaman berlangsung ya. Sebagaimana dilarang mengeraskan suara ketika ada yang berzikir atau Al-Qur'an sedang dibacakan ya. Tidak boleh meninggikan suara ya. Sebab para sahabat membenci mengeraskan suara dalam 3 hal. Saat mengantar jenazah, ada yang sedang berzikir, dan di tengah berkecamuknya pertempuran ya. Jadi kalau mengantarkan jenazah jangan ramai, jangan teriak-teriak ya. Kemudian atau ketika ada yang sedang berzikir kepada Allah ya, maka kita tidak boleh mengeraskan suara. Berzikir, membaca Quran atau mereka berdoa, berzikir kepada Allah, maka tidak boleh mengeraskan suara ya, begitu. Kemudian ada larangan pula duduk ya sebelum jenazah itu diturunkan atau sebelum diletakkan dari pundak yang memikulnya. Jadi selama jenazah ini masih diangkat, belum diturunkan, maka yang takziah itu tidak boleh duduk, ada larangan ya. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, apabila kalian mengantarkan jenazah, maka janganlah kalian duduk hingga jenazah tersebut diletakkan di tanah. Jadi selama jenazah itu masih dipikul ya, belum diturunkan, maka kita dilarang untuk duduk ya. Baru setelah jenazah itu diletakkan, baru kita boleh ya untuk duduk ya, seperti itu. Kemudian menguburkan jenazah ya. Jadi menguburkan jenazah itu apa? Mengubur jenazah itu adalah menimbuni seluruh jasadnya dengan tanah ya. Hukumnya adalah fardu kifayah ya. Jadi menguburkan jenazah itu adalah ya memasukkan jenazah ke dalam lubang kubur itu, kemudian ditimbun dengan tanah. Itu fardu kifayah ya, fardu kifayah ya. Allah berfirman, "Tsumma amatahu fa'aqbarah." Kemudian mematikannya lalu menguburkannya ya. Surat Abasa ayat 21 ya. Nah, di dalam proses penguburan itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kuburannya harus digali ya sedalam mungkin agar tidak bisa dijangkau oleh binatang buas ya, atau burung pemakan bangkai ya. Dan bau busuk jasad tidak bisa menembus keluar sehingga mengganggu orang-orang yang berada di sekitarnya ya. Jadi dibuatkan lubang yang cukup dalam sehingga tidak bisa dijangkau ya oleh binatang buas ya, binatang buas yang memakan daging, bangkai dan lain sebagainya itu ya. Termasuk juga dimakamkan agak dalam itu supaya bau busuknya itu tidak sampai keluar ya, tidak sampai tembus ya. Biasanya kalau umumnya di tempat kita ini ya dibuatkan 1 meter musuh 2 meter begitu ya. Kemudian dalamnya ya
sak penggayuk gini Pak ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau ada tempat-tempat tertentu yang begitu digali hanya 1 meter kemudian sudah mengeluarkan air di pinggir-pinggir sawah biasanya, itu nanti timbunannya yang ditinggikan ya, karena galian kuburnya dangkal ya, liang kuburnya dangkal ya, begitu. Rasulullah bersabda ya, galilah, dalamkanlah dan perbaguslah lubang kuburan tersebut. Setelah itu masukkan 1 hingga 3 jenazah dalam 1 lubang. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang harus kami dahulukan? Beliau menjawab, qaddimu aktsarahum Qur'anan, dahulukanlah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Hadis riwayat Tirmidzi ya. Jadi gali ya, lubang, dalamkan ya, dan perbaguslah lubang kuburan tersebut ya, diperbagus ya. Jangan menceng-menceng begitu ya, ya bagus, lubangnya yang bagus. Setelah itu masukkan 1 sampai 3 jenazah ke dalam satu lubang ya. Jadi 1, biasanya tempat kita kan 1 Pak ya. Tapi kalau yang meninggal banyak, kalau di Saudi kan bersop-sop itu Pak ya, sampai berapa gitu ya. Nah, 1 sampai 3 ya. Siapa dulu yang harus dimakamkan ya Rasulullah? Dahulukan yang lebih banyak atau yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya ya. Itu Rasulullah SAW merintahkan sahabat dulu untuk menggali lubang kubur, kemudian memasukkan 1 sampai 3 jenazah ke dalam kubur itu ya, boleh ya. Tapi kalau di kita mungkin tidak wajar Pak ya, 1-1, karena memang meninggalnya 1 orang, katanya dimakam 1 ya. Tapi kalau dalam pertempuran misalkan kayak di mana itu Pak, di Gaza ya, itu sekali ngebom belum meninggal 80 orang misalkan. Itu kalau 1 digali masukkan 1 banyak nanti habisnya itu ya. Boleh pada saat seperti itu ya, 1 lubang dimasukkan 1 sampai 3 ya. Kemudian dibuatkan lahat dalam liang kubur. Jadi yang digali itu kan liang kubur ya. Lahat itu digalikan, lahatnya itu maksudnya di sebelah kiblat itu dilubangi tempat untuk memasukkan jenazah. Jadi jenazah itu setelah diturunkan dimasukkan ke liang lahat. Liang lahat itu di samping Pak ya. Sini, di samping sini. Nanti dimiringkan ya, hadap ke arah kiblat. Kan kepalanya di sebelah kanan, di sebelah utara kalau kita ya. Ya, lambung sebelah kanan sebagai tumpuannya. Kemudian biasanya sama orang-orang dibuatkan tanah yang wungkul-wungkul itu Pak ya. Nah, itu untuk mengganjal supaya ndak jomplang ya, ndak malik gitu Pak ya. Nah, seperti itu. Jadi jenazahnya kepalanya di sebelah utara, kakinya di sebelah selatan, kemudian dihadapkan ke arah kiblat ya. Kemudian diganjel ya, seperti itu. Begitu. Baik, kemudian bagi yang menyaksikan acara pemakaman disunahkan agar menaburkan 3 kali taburan tanah dengan tangannya ke dalam lubang kubur kira-kira ke arah bagian kepala mayat. Sebab Rasulullah SAW pernah melakukannya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang tidak ada masalah. Artinya ketika kita ini berada di sekitar pemakaman itu ya, setelah selesai siap untuk ditimbun, maka kita disunahkan untuk mengambil tanah kemudian menaburkan tiga tanah tadi ya, 3 kali ya, 3 kali taburan di sekitar kepalanya, karena itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang menyaksikan yang ada di sekitar situ. Kalau yang jauh kan ada yang duduk jauh gitu, nggak bisa ya. Jadi yang menyaksikan disunahkan menaburkan 3 kali taburan tanah ya dengan tangannya ke dalam lubang kubur kira-kira ke arah bagian kepala ya, seperti itu. Kemudian apabila memungkinkan, hendaknya ketika memasukkan jenazah ke lubang kubur dimulai dari arah belakang apabila ada kemudahan untuk itu. Jadi memasukkannya itu misalkan ini lubang kuburnya Pak ya, kepalanya ya, masukkannya itu dari arah sini. Kepalanya masuk, biasanya kan di bawah itu ada orang 3 yang nampani itu Pak ya. Kepalanya dulu, dari belakang itu masuk dari arah kaki. Ya, dari sini kemudian masuk.
baru diletakkan, dimiringkan ke arah kiblat, ya, dimasukkan ke liang lahat. Itu kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, tidak apa-apa, ya. Kan kadang di kuburan itu menemui medan yang sulit kadang-kadang, ya, nginjak-nginjak kubur dan sebagainya. Nah itu boleh, tidak apa-apa. Tapi sunnahnya dari arah belakang. Kemudian menguburkan Bismillah wa ala millati Rasulillah, ya, seperti itu. Barulah dikuburkan, ya, seperti itu. Kemudian khusus untuk wanita, ketika jenazah itu wanita diturunkan ke liang kubur, itu lubang kuburnya itu ditutupi dengan kain, ya, untuk wanita, ya, wanita. Kenapa? Karena dulu para salaf melakukan seperti itu, ya. Jadi ditutupi dengan selembar kain, ya. Karena salafus soleh, ya, selalu menutupi kuburan wanita dengan kain pada saat meletakkan jenazah ke dalamnya. Jadi kalau laki-laki tidak usah ditutupi, kalau perempuan yang dimasukkan itu ditutupi dengan kain, ya. Itu kebiasaan para tabi'in dulu seperti itu, tabi'in.